sahabat pendengar setia. Selamat datang di tempat di mana kenyataan dan kegelapan saling bertabrakan. Channel ini menyajikan kisah-kisah misteri, urban legend, dan cerita horor lainnya yang mungkin pernah kalian alami. Bersiaplah, karena setiap cerita mungkin lebih dekat dengan hidupmu dari yang kamu kira. Kamu sedang mendengarkan kisah dari channel Dongeng Sebelum Tidur. Di kesempatan ini, gue akan bawakan sebuah dongeng sebelum tidur dengan judul Undangan Villa. Jangan lupa, matikan lampu dan kunci pintumu. Dan di tengah derasnya hujan malam itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Alia. Pesan dari Siska, sahabat terdekatnya sejak SMA. "Li, jadi nggak akhir pekan ini ke Villa Mira? Nggak sabar nih seru-seruan bareng kalian." Alia menatap layar ponsel, tersenyum. Sudah lama mereka berenam tidak liburan bersama. Kini, kesempatan itu datang. Liburan akhir pekan di sebuah villa tua di kawasan sejuk bernama Kertanegara. Villa itu milik keluarga Mira. Katanya, sudah puluhan tahun tidak dihuni. Terletak di tengah hutan pinus, agak terpencil, tapi punya pemandangan yang indah dan udara yang dingin menggigit. Alia mengangguk kecil, lalu membalas pesan itu. "Jadi, aku bakal ajak Gilang juga." Gilang, pacarnya. Pria yang selama ini selalu ada di sisinya. Setia, tapi kadang terlalu mengatur. Tapi Alia tetap mencintainya. Atau setidaknya, begitu pikirnya. 2 hari kemudian, mereka berenam sudah berkumpul di depan villa tua itu. Gilang, Alia, Siska, Bayu, Mira, dan Hadi. Semuanya tampak antusias. Villa itu besar. Tapi kesan dingin dan sunyi terasa sejak langkah pertama melewati pagar tuanya. Jendela-jendela tinggi dengan kaca buram, cat dinding yang mengelupas, dan pohon beringin besar yang berdiri di sisi kiri bangunan, seolah menjadi penjaga. "Serem juga ya, Mir. Ini beneran aman kan?" tanya Bayu sambil bercanda. Mira hanya tersenyum tipis. "Tenang aja," kata ibu. "Ini cuma bangunan tua, bukan rumah hantu." Mereka semua tertawa. Tanpa sadar, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang mengintai, yang menunggu mereka lengah, dan perlahan akan mulai menampakkan dirinya. Malam pertama di Villa Kertanegara terasa sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang membuat jantung terasa pelan, seperti menunggu sesuatu. Mereka berenam duduk melingkar di ruang tengah. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerang. Listrik di villa itu mati sejak senja. Aneh ya, padahal pas siang tadi nyala. Gumam Alia sambil memeluk lutut. Siska mencoba mencairkan suasana. Ya elah, mungkin kabelnya dimakan tikus. Yang penting, kita masih bisa ngeteh bareng di malam horor kayak gini. Mereka tertawa kecil, tapi tawanya cepat menghilang ketika terdengar bunyi ketukan pelan dari arah loteng. Tok, tok, tok. Semua saling pandang. Bayu berdiri dan mencoba menenangkan. Mungkin angin. Di luar juga lagi badai. Tapi Alia tak yakin. Telinganya peka. Dan ia tahu itu bukan suara angin. Itu ritmis, teratur, seperti pola. Suara hujan makin deras, gesekan ranting ke jendela. Malam makin larut. Satu persatu dari mereka mulai kembali ke kamar masing-masing. Alia tidur sekamar dengan Siska. Dan sebelum tidur, Siska sempat bergumam, "Li, lo ngerasa gak sih ada yang kayak ngelihatin kita dari balik jendela tadi?" Alia menoleh cepat. "Kapan?" "Tadi, waktu kita lagi makan malam. Gua kira gua halu, tapi gua lihat bayangan tinggi berdiri di luar, terus menghilang." Alia terdiam. Ia tidak menjawab, karena ia juga melihat hal yang sama. Detak jam tua
suara gesekan lembut di dinding. Di kamar lain, Gilang terjaga. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ke dinding. Entah kenapa, pikirannya kacau. Ia memikirkan Alia dan Bayu. Mereka terlihat akrab sejak perjalanan tadi. Terlalu akrab. Gilang mengepalkan tangan. Pandangan matanya berubah. Lantai kayu berderit, lalu suara langkah pelan. Di lantai atas, Mira tampak melangkah sendirian, menuju lorong gelap yang memisahkan ruang tidur tamu dan gudang lama. Ia seperti sedang mencari sesuatu, atau mungkin ia sedang mendengar bisikan yang hanya dia yang tahu. Dan malam itu menjadi awal dari keganjilan demi keganjilan yang perlahan akan menyeret mereka ke dalam teror yang tak terbayangkan. Suara hujan yang terus mengguyur atap, petir menyambar dari kejauhan. Pagi hari, udara Villa Kertanegara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun tebal, menyelimuti pepohonan di sekeliling bangunan tua itu. Alia bangun lebih awal, hendak ke dapur membuat teh hangat. Namun saat melewati lorong kamar, ia menyadari sesuatu. Pintu kamar Mira terbuka setengah. Spray ranjangnya masih rapi, dan Mira tidak ada di dalam. Alia memanggil pelan. "Mira, kamu di mana?" Tak ada jawaban. Langkah kaki terburu-buru, suara pintu dibuka. Beberapa menit kemudian, mereka semua sudah berkumpul di ruang tengah. Gilang memasang wajah cemas. Bayu segera menyisir area halaman belakang. Hadi memeriksa sekitar dapur dan ruang bawah tanah. Siska hanya diam sambil menggigit bibir. Wajahnya pucat. "Aku sempat dengar suara langkah jam 3 subuh tadi," bisik Siska. "Tapi aku pikir itu cuma angin. Tapi sekarang Mira hilang." Angin menerpa jendela, suara kayu berderit. Mereka mencari ke sekitar villa, menelusuri gudang tua di belakang, menerobos ilalang tinggi, bahkan masuk ke ruang loteng yang sejak awal dikunci. Tapi hasilnya nihil. Mira menghilang, seolah ditelan kabut. Siang mulai menjelang. Alia, saat hendak kembali ke kamar, melihat sesuatu di lantai koridor. Setetes darah. Ia jongkok, meneliti lebih dekat. Darah itu masih basah, dan tepat di sebelahnya ada sesuatu yang membuatnya menggigil. Sebuah boneka kecil dari kain lusuh, bentuknya aneh, seperti buatan tangan. Matanya dari kancing, dan di mulutnya ada benang hitam menjahit bibirnya tertutup. "Alia, kamu nemu apa?" tanya Bayu dari belakang. Tapi Alia tak menjawab. Ia hanya berdiri pelan, menatap tangga menuju loteng dengan mata penuh tanya. Apakah Mira masih di sini? Atau sesuatu telah membawanya? Gema bisikan samar, tak jelas berasal dari mana. Dan untuk pertama kalinya, di antara mereka semua, mulai muncul rasa takut yang tak bisa ditutupi lagi. Seseorang atau sesuatu di villa ini tidak ingin mereka semua pulang dengan selamat. Hujan masih turun, kini disertai suara gemuruh petir dan detak jam tua. Hari mulai gelap kembali. Mira belum juga ditemukan. Tak ada sinyal, tak ada kendaraan lewat. Villa Kertanegara seperti terputus dari dunia luar. Di dalam, ketegangan mulai merayap. Mereka berenam, kini tinggal berlima. Dan malam itu, pintu-pintu kamar mereka dikunci dari dalam. Masing-masing merasa tak aman, bahkan di antara satu sama lain. Bayu duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup rapat. Siska tak henti berdoa. Alia hanya diam. Firasatnya semakin buruk. Suara langkah berat di lorong diseret perlahan. Tepat tengah malam, terdengar bunyi langkah berat di lantai atas. Langkah itu bukan seperti langkah manusia biasa. Seolah seseorang sedang menyeret sesuatu. Tok, tok, seret, tok, tok, seret. Siska terbangun, tubuhnya gemetar. Ia menahan napas, telinganya menempel di dinding kayu kamar. Langkah itu berhenti, tepat di depan kamarnya.
Tiba-tiba terdengar bisikan, "Mira, masih di sini." Suara itu berat, lirih, dan penuh dendam. Jeritan tertahan, suara kunci dibuka perlahan. Pintu kamar Siska bergetar, lalu gagangnya bergerak pelan, seolah seseorang di luar sedang mencoba masuk dengan sabar. Namun detik berikutnya, suara itu menghilang, dan hanya ada keheningan. Pagi harinya, mereka menemukan darah di dinding koridor. Ada tulisan, "Kalian akan tahu siapa yang sebenarnya menghilang." Bayu mulai panik. Hadi mendesak semua untuk meninggalkan villa. Tapi roda mobil sudah dikempeskan. Dan kunci mobil raib entah kemana. Di ruang makan, Gilang mulai berubah. Matanya tampak lebih tajam. Ia terus memelototi Alia dan Bayu. "Kalian berdua makin dekat ya sejak kemarin?" Suaranya rendah, tapi menusuk. Alia menatapnya, mencoba tenang. "Gilang, kita lagi panik. Jangan mulai lagi dengan pikiran anehmu." Tapi Gilang tak peduli. Ia menyeringai kecil, dan bisikannya membuat Alia benar-benar ketakutan. "Kalau aku gak bisa punya kamu, gak akan ada yang bisa." Ketukan logam di meja, napas berat di latar. Di balik semua teror yang mereka kira berasal dari villa tua itu, ternyata ada satu hal yang tak mereka sadari sejak awal. Teror sesungguhnya datang dari orang yang mereka cintai, dan detik demi detik, satu persatu akan kehilangan kendali. Pagi itu, mereka sudah tidak bisa tidur. Tak ada lagi rasa nyaman. Yang tersisa hanya kecurigaan, ketakutan, dan darah di mana-mana. Siska menangis di sudut dapur. Bayu terus mondar-mandir, tak tentu arah. Alia menatap pintu gudang yang kini terbuka sedikit. Pintu yang semalam mereka yakini terkunci rapat. Dan dari dalam gudang itu, terdengar suara benda terjatuh. Langkah pelan, suara pintu tua berderit dibuka. Hadi memberanikan diri masuk. Dengan senter kecil dari ponsel, ia melangkah pelan ke dalam. Tumpukan kardus, kayu-kayu tua, dan karung-karung lusuh menumpuk. Hingga di pojok ruangan, ia menemukannya. Mira. Tubuhnya tergeletak, terkulai lemas dan diikat dengan tambang. Wajahnya penuh luka-luka ringan. Dan di dinding di belakangnya, terpaku foto-foto lama, potret-potret yang membuat darah Hadi berhenti mengalir. Foto Alia, Siska, Bayu, dirinya sendiri, semua dari zaman sekolah. Semua ditempel dengan paku karatan, disilang pakai darah. Napas tersengal, langkah tergesa, pintu dibanting. Hadi lari keluar, wajahnya pucat pasi. "Alia, kita harus pergi dari sini. Sekarang." Namun saat mereka berlari ke arah pintu depan, mereka menemukan Gilang, berdiri di sana, dengan pisau dapur di tangan kanannya. Matanya merah, dan noda merah melumuri pakaiannya. "Mau kemana?" katanya pelan. "Kita selesaikan permainan ini sekarang." Suara degupan jantung perlahan naik intensitas. Bayu langsung mencoba menubruk Gilang, tapi Gilang lebih sigap dan menghindar. Pisau itu terjatuh dari genggaman tangan Bayu. Alia menjerit. Siska hanya bisa membeku di tempat, dan saat itulah semuanya runtuh. Gilang mulai bicara tentang luka lamanya, tentang sakit hatinya, tentang betapa ia sudah merencanakan ini semua sejak bulan lalu untuk segera mengakhiri permainan. "Alia, kamu tahu yang sebenarnya? Kegilaan ini harus segera diakhiri. Kali ini aku gak bakalan diam." Gilang terlihat dingin, tanpa ekspresi, namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak dia perhitungkan. Alia bukan lagi gadis yang bisa dia kendalikan. Alia bergerak cepat, mengambil balok kayu dari rak dekat dapur, dan mengayunkannya sekuat tenaga ke kepala Gilang. Suara kayu menghantam keras, disusul dentuman tubuh jatuh ke lantai. Gilang jatuh, tak bergerak. Alia gemetar, tapi ia tahu ini belum berakhir. Tinggal mereka bertiga kini. Siska, Bayu,
Dan Alia menatap tubuh tak bergerak di lantai. Dengan satu pertanyaan besar di kepala mereka. Berapa banyak kebenaran lain yang belum mereka tahu? Suara hujan deras, petir bergemuruh, napas terengah, dan langkah tergesa dalam ruangan kayu. Tubuh Gilang tersungkur, kepalanya berdarah. Alia berdiri terpaku, balok kayu masih di tangannya. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Kenapa semua ini harus terjadi? Suara Alia nyaris tak terdengar. Siska menutup mulutnya, menangis. Bayu terduduk lemah di sudut ruangan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di villa tua ini. Gilang menggerakkan jarinya perlahan. Nafasnya berat, tapi ia masih sadar. Alia, suara Gilang serak, terbata-bata. Aku bukan monster. Aku cuma menuntut keadilan. Alia menunduk, matanya membelalak. Kamu, Gilang? Air matanya mengalir. Ia baru menyadari, lelaki yang tergeletak itu adalah orang yang dulu pernah sangat ia cintai. Kenapa kamu? Alia tak sanggup melanjutkan. Gilang menatap ke atas, tatapannya kosong, tapi kata-katanya menusuk ke dalam hati semua yang mendengarnya. 4 tahun lalu, teman kita dipermalukan, disiksa, dan mengakhiri hidupnya. Yang melakukannya tertawa, dan kalian diam. Siska mulai menangis lebih keras. Bayu memalingkan wajahnya. Aku cuma ingin mereka tahu bahwa dosa itu gak hilang begitu saja. Gilang menahan perih di dadanya. Tapi kamu, Alia, kamu gak tahu. Aku tahu, itu bukan salahmu. Alia jatuh berlutut. Tangannya memegang dada Gilang. Aku gak tahu itu kamu. Aku pikir kamu. Suaranya pecah dalam tangis. Gilang kepayahan, berusaha mengumpulkan nafas untuk berbicara. Malam itu, aku hendak menuju kamarmu. Tapi, ketika di dekat pintu, aku mendengar suara langkah kaki yang mencurigakan. Tanpa dia sadari, aku mengikutinya dari belakang. Ketika ia tepat berada di depan pintu kamarmu, petir menyambar. Aku melihat dengan jelas dia, Mira, membawa senjata di tangannya. Kami bertatapan, tanpa aba-aba, di tengah kegelapan. Mira menyerangku, hingga dada kiriku robek, terkena senjatanya. Kami berkelahi. Aku pukul Mira hingga pingsan, dan menyekapnya di gudang itu. Sampai akhirnya kalian datang. Alia memeluk tubuh Gilang yang dingin. Ternyata noda yang melumuri baju Gilang bukanlah berasal dari Mira, melainkan itu adalah noda dari tubuh Gilang sendiri, yang ia dapatkan saat Mira menyerangnya di malam itu. Alia tidak tahu bahwa sebenarnya dialah yang diincar Mira, karena Alia pernah berniat untuk berkata jujur dan tidak mau menyembunyikan kebenarannya. Suara ramai dari luar rumah, langkah kaki cepat, suara warga mulai berdatangan. Woi, itu dia pelakunya. Cewek itu berdiri megang kayu. Dia yang mukul cowok itu. Jangan dibiarkan kabur. Warga berbondong masuk. Sorot mata mereka penuh kemarahan. Beberapa membawa kayu dan bambu. Alia berdiri refleks, panik. Tangannya masih menggenggam balok yang tadi digunakan. Bukan, kalian salah. Dia bukan pelakunya. Teriaknya, tapi tak ada yang mendengar. Salah satu warga langsung menyerangnya. Namun di detik itu, Gilang mengangkat tubuhnya. Dengan kekuatan terakhir, Gilang berdiri di depan Alia, memeluk tubuhnya. Berhenti, jangan sakiti dia. Bukan dia pelakunya. Teriak Gilang parau. Warga terhenti sejenak, tapi beberapa yang sudah emosi tak peduli. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Gilang. Ia terhuyung, namun tak bergeser. Ia tetap berdiri di depan Alia, melindunginya. Alia menjerit histeris. Suara pukulan, teriakan, dan lalu suara peluit keras. Berhenti, polisi, jangan main hakim sendiri. Suara aparat datang. Warga mulai mundur. Beberapa dihadang, beberapa dimarahi. Tubuh Gilang akhirnya jatuh.
tergolek, lemah, nyaris tak bergerak. Darah membasahi lantai kayu villa tua itu. Alia berlutut. Tangisnya pecah. Ia memeluk tubuh Gilang erat. Maafkan aku Gilang. Gilang tersenyum lemah. Sejenak sebelum dia pingsan. Gilang berkata lirih, "Dunia boleh salah paham, tapi selama ada satu orang yang akhirnya ngerti, itu cukup." Lalu, senyap. Aparat keamanan akhirnya mengamankan tempat kejadian, mereka dievakuasi, dan yang terluka dilarikan ke klinik terdekat. Semua tertunduk layu, tergambarkan dari raut wajah mereka yang memendam kepedihan sangat dalam. Mereka semua dimintai keterangan tentang kejadian itu. Mereka semua akhirnya menjelaskan tentang kejadian 4 tahun lalu. Mira dijatuhi hukuman setimpal, sedangkan Gilang harus dilarikan ke rumah sakit karena luka yang cukup berat. Alia setia menemani Gilang hingga Gilang akhirnya sembuh. Tak lama setelah itu mereka bertunangan. Momen bahagia itu mereka nikmati bersama. Ada rasa kehilangan karena Mira harus menerima hukuman atas perbuatannya. Kisah yang baru saja Anda dengarkan adalah dongeng fiksi bertema horor psikologis. Cerita ini tidak pernah terjadi di dunia nyata dan tidak ditujukan untuk mencerminkan atau menyinggung siapapun. Semua tokoh, latar, dan kejadian hanyalah hasil rekaan semata, diciptakan semata-mata untuk menjadi bahan renungan dan hiburan dalam balutan kisah gelap. Namun dari dongeng fiksi ini, kita bisa mengambil satu hal yang nyata, bahwa luka yang tidak disembuhkan hanya akan melahirkan dendam, dan dendam tak akan pernah melahirkan keadilan. Dalam agama, balas dendam bukanlah solusi. Sebaliknya, pengampunan, keikhlasan, dan menegakkan kebenaran dengan cara yang benar itulah jalan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana nasihat bijak para ulama, kebaikan dan keburukan tidak akan pernah bisa dicampur adukan. Seperti cahaya dan kegelapan, keduanya tidak mungkin bersatu. Dan barang siapa membalas kejahatan dengan kejahatan, maka dia tidak lebih baik dari yang dilawannya. Maka biarlah fiksi ini menjadi pengingat bahwa sekeras apapun rasa sakit, balas dendam bukanlah pilihan, tapi ujian untuk memilih antara nafsu atau ridha Allah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Dan ingatlah, yang paling menyeramkan bukanlah makhluk gaib, melainkan hati manusia yang kehilangan arah dan lupa pada Tuhannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.